Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah dari Jawa dengan judul Aji Saka dan Asal-Usul Aksara Jawa. Begini ceritanya. Bermula dari pemuda yang berasal dari India bernama Aji Saka dengan dua pelayannya yang bernama Dora dan Sembada. Aji Saka suka mengembara bersama kedua pelayannya. Bertahun-tahun mereka mengembara hingga semakin lama mereka semakin jauh dari negara asalnya. Banyak negeri asing yang sudah mereka kunjungi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan pengalaman Aji Saka bertambah luas. Ia melihat benda-benda peninggalan zaman purbakala dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Keinginan Aji Saka untuk mengembara lebih jauh kian besar ketika bertemu dengan seorang nahkoda kapal. Nahkoda itu menceritakan tentang kepulauan Nusantara yang indah kepadanya. Di Kepulauan Nusantara banyak sekali peninggalan zaman dulu. Di sana sangat banyak tempat bersejarah, lagi pula tanahnya sangat subur dan pemandangannya indah sekali, kata nahkoda. Betul, kata seorang pedagang yang kebetulan seperjalanan. Di sana banyak terdapat buah-buah yang rasanya sangat lezat, juga bunga-bungaan yang indah rupanya. Di sana pun banyak hutan lebat, penghuninya beragam, ada bermacam-macam unggas dan binatang liar. Hati Aji Saka tertarik mendengar cerita tentang Nusantara. Ia ingin sekali pergi ke sana, maka dengan ditemani kedua pelayannya, ia menumpang kapal yang akan menuju Nusantara. Mereka kemudian turun di sebuah pulau indah permai bernama Majeti. Aji Saka menetap di Pulau Majeti beberapa lama. Ia sangat senang tinggal di situ. Rasanya seperti tinggal di taman surga saja. Suatu hari Aji Saka mengobrol dengan seorang kakek. Secara terus terang Aji Saka menceritakan tujuan perjalanannya. Kalau kamu hanya ingin melihat-lihat, kata si kakek, pergilah ke Jabadiu. Ada yang menyebutnya dengan nama Pulau Jawa. Disitulah pusat Kepulauan Nusantara berada. Itu pulau yang paling subur. Di sana kamu bisa menyaksikan pemandangan alam yang jauh lebih indah daripada di sini. Aji Saka terpincut mendengar keterangan si kakek. Dia sangat ingin pergi ke Pulau Jawa. Suatu hari dia memanggil kedua pelayannya. Dora dan Sembada, kata Aji Saka, aku bermaksud meneruskan perjalanan. Aku akan pergi ke Pulau Jawa. Aku telah mengumpulkan banyak benda-benda antik di sini. Jadi salah seorang dari kalian harus kutinggalkan di sini. Akan diundi siapa yang harus tinggal di sini dan siapa yang ikut bersamaku. Setelah diundi, ternyata yang ikut berangkat adalah Dora. Adapun Sembada harus tinggal di Pulau Majeti untuk menjaga keris milik Aji Saka. Sebelum berangkat, Aji Saka berpesan kepada Sembada, kelak aku akan datang ke sini lagi untuk menjemputmu dan mengambil barang-barang milikku. Satu saja pesanku yang harus kamu pegang teguh, yaitu jangan sampai barang-barangku kamu berikan kepada orang lain. Kamu hanya boleh memberikan barang-barang yang kamu jaga itu kepadaku. Selamat tinggal. Setelah itu pergilah Aji Saka dan Dora menuju Pulau Jawa. Hingga sesampainya di sana mereka bertemu dengan Prabu Dewata Cengkar, yaitu seorang prabu yang gemar memakan daging manusia. Ikuti cerita lengkapnya di channel Cerita Mbah dengan judul Aji Saka, Kisah Cikal Bakal Raja Tanah Jawa. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka menjadi raja di negara Medang Kamulan. Suatu ketika, Aji Saka mengutus pengawalnya yang bernama Dora untuk mengambil keris pusaka yang telah ia titipkan kepada Sembada di Pulau Majeti. Ia lupa pesannya kepada Sembada. Berangkatlah Dora ke Pulau Majeti. Terjadilah peristiwa yang sangat mengenaskan karena kedua pelayan itu tewas akibat pertempuran. Pertempuran tersebut disebabkan karena Sembada menjaga amanat Aji Saka jika tidak ada yang boleh mengambil
keris pusaka tersebut selain dirinya. Mendengar berita kematian kedua pelayan tersebut, Adisaka merasa sedih dan menyesal. Dia tersadar bahwa ia telah melupakan pesannya sendiri. Untuk mengenang kedua pelayannya, Adisaka membuat aksara yang berbunyi Hono Coroko. Ono utusan atau ada utusan. Doto Sowolo. Podo kekerengan atau saling berselisih pendapat atau berkelahi. Podo joyonyo. Podo digdayane atau sama-sama sakti. Mo nggo bo tongo. Podo dadi batange atau sama-sama menjadi mayat. Dari 4 baris aksara Jawa itu mengandung cerita bahwa ada 2 pelayan yang mendapat perintah dari Adisaka. Sembada menjaga keris Adisaka dan Dora diutus mengambil keris itu. Sama-sama setia dan mentaati perintah Adisaka sehingga terjadi perselisihan dan berujung terjadi perkelahian. Karena mereka sama-sama sakti, maka akhirnya mereka sama-sama terbunuh dalam perkelahian itu, sama-sama menjadi mayat. Demikianlah kisahnya. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan dan wawasan kepada Nusantara yang indah ini. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye.